YouTube, selamat datang di channel Patrick Sutejo. Dan kali ini aku pengen bikin konten ngobis bareng pawangnya logo Serigala, yaitu siapa lagi? Mas Adi dari ASN Performance Jogja. Halo Mas Patrick. Adi, Sehat? terima kasih. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dengan penampilan baru. Penampilan baru. Kita harus selalu update. Oke. Kayak teknologi kan. Ini filosofinya apa kok tahu-tahu botak? Ini Ya, nggak botak sih kemarin kecelakaan. Salah pilih model rambut. Gagal. Gagal. Ya wis piye meneh Mas. Ya kita kan kadang bekerja juga kan kadang ada something yang tidak bisa kita untuk. Betul, sambil disambi boleh ngerokok, boleh Oke, minum, pokoknya boleh. Konsepnya kali ini kita ngobrol santai sambil diskusi bareng Mas Adi tentang permesinan, perimepan yang lagi viral nih. Oke. Iya kan? Dan sebelumnya aku terima kasih dulu sama Mas Adi walaupun capek. Kita kan dari pagi ya kan? Ya. Dari pagi kita tadi dari Karoseria Adi Putra untuk nyiapin unitnya PhD yang akan rilis. Mas Adi juga tadi sempat ngecek permesinan walaupun belum disentuh PDA, untuk rematnya ya. belum. Baru di PDA aja. Ya, walaupun capek tapi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke Mas. Ini yang tak tunggu-tunggu. Ini Mas, yang ditunggu-tunggu. banyak yang akan kita bahas di sini. Oh iya, kayaknya bakalan seru ini. Ya. Bakalan seru. Ini harusnya nih banyak dagingnya. Karena kita langsung sama pakarnya ini ngobrolnya ya kan. Sebenarnya selama ini kan kita sudah nahan Mas. Iya, bener. Sebenarnya kan kita rencana bikin konten kayak gini tuh udah lama. Udah lama sekali. Lama banget. Iya, Cuma lama waktunya yang susah. Waktu satu. Kedua mungkin udah terlalu banyak di luar sana itu hal-hal yang harus diluruskan. Betul. Bukan diluruskan tapi sharing knowledge lebih tepatnya ya. Betul. Karena banyak kalau dari yang aku lihat di sosial media ya, banyak paradigma orang-orang itu yang salah tentang artian remap, setting mesin, gitu kan. Banyak hal yang tuning, banyak hal yang ditakutkan. Apa nih Mas gini? Efeknya apa? Solarnya jadi irit apa jadi boros? Mesinnya durability-nya gimana kan kayak gitu. Nah, di sini tujuannya kita pengen membahas itu untuk membuka mata teman-teman semua di sini yang mungkin nonton video kali ini biar benar-benar terbuka pikirannya, lebih wise tentang remap itu apa, tentang setting mesin itu apa yang sebenarnya itu ya dari dulu emang sudah dilakukan. Ya sudah sih Mas, sebenarnya kita juga cuma beda bahasa ya. Beda bahasa. Benar. Satu kalau mungkin ini spill dikit aja. Oke. Pemanasan, kan mesin itu butuh dipanaskan, apalagi mesin diesel loh. Betul. Nah. Apalagi kita ngobrol kayak gini. Oke. Ya sebenarnya gini, kita awal sekali itu dulu sebenarnya sudah mendekati untuk tuning. Oke. Emang sudah tuning sih Mas. Sudah tuning. Dan ada hasilnya juga. Cuma belum menyentuh ke programming. Oke. Nah, kita masih main di mekanis. Terus ngepasin settingan Setting sama manual bahan bakar ya pada garis besarnya itu. Nah, tapi nanti kan kita bisa ya dikuliti dikit demi sedikit. Oke. Sebelum lebih jauh bahas tentang permesinan, aku pengen tahu dulu sebenarnya ASN itu awalnya gimana? Kok bisa berdiri ASN dan bisa sampai sekarang ini Mas Adi seorang mekanik yang ibarat kata ya, tangannya bersih. Nah, untuk sekarang ini. Tapi kan itu perjalanannya panjang Pak. Iya, pasti. Nah, aku pengen tahu nih awal sejarahnya ASN Performance. Jadi gini Mas, sebenarnya itu kan bisa dibilang dari dulu itu saya pribadi ya Mas ya. Dari dulu sekolah di Mercedes. Sempat sekolah di Mercedes? Kan sekolah di Mercedes. Oh, lulus. Official sekolah di Mercedes Mas. Oke. Sampai itu dikirim ke Jerman kah atau? Belum Mas. Di Indonesia aja? Cuma kebetulan saya dapat guru, udah kayak bapak saya sendiri. Emang dia sekolahnya di Jerman. Jadi mungkin mindset, pola pikirnya juga mungkin kan mengikuti sama guru saya itu. Iya, benar. Nah, kebetulan saya pribadi itu wong bejo intinya. Dipertemukan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Terus nah, saya gini, awal mula itu saya sekolah di Mercedes. Terus kerja di Mercedes. Pernah di passenger car. Untuk teknisi sedan. Juga udah
beberapa kali ikut training di sedan, udah ada pengalaman di passenger. Itu kan misal kayak yang kendaraan niaga atau LCV itu, dia mungkin teknologinya lebih maju mungkin ya berkali-kali lipat daripada di yang kendaraan niaganya. Makanya mungkin dapat bahan pokok dari situ dan dapat guru yang pas. Karena dia emang lulusannya Jerman langsung. Guru saya. Salah satu guru saya kan banyak Mas. Iya. Sampai sekarang juga masih jadi murid. Iya, betul. Dengan keilmuan sing tak pelajari kan, tiap ilmu kan ada gurunya kan, betul, pasti betul. Itu. Saya nggak autodidak yang jelas. Saya training, ada guru. Jadi mungkin itu akan mungkin keterbatasan saya bisa ditutupi oleh guru saya. Kan gitu toh Mas, logikanya kan gitu. Nah singkat cerita, saya keluar freelance, terus keluar dari Mercedes ya? Keluar dari itu dealer freelance, terus guru saya keluar buka bengkel sedan dulu awalnya itu. Mobil kecil dulu. Nah itu ada korelasinya sama nama ASN. Jadi ASN itu kan sebenarnya bengkel nama bengkel sedan di itu. Saya sama guru saya bertiga itu. Dulu bertiga. Ya, namanya ASN. Kalau di Google Map itu ada 2 ASN. ASN Pro sama ASN Pro bengkel bus dan truk. Itu jadi ibaratnya 2 divisi. 2 divisi. Ya? Satu untuk passenger car, satu untuk komersial. Komersial. Jadi itu awalnya awal sekali itu karena kebetulan guru saya itu punya 2 anak. Yang itu namanya bagus sekali dan diabadikan di nama itu Alino Suryonegoro sama Anino Suryonegoro. Aslinya itu Alino Suryonegoro dan satunya Anino Suryonegoro. Anino Suryonegoro. ASN itu kepanjangan. ASN-nya sebenarnya itu. Terus karena bertiga saya nambahi Pro. Artinya? Ya biar pro kita. Kan bertiga loh. Paham. Singkat cerita. Filosofisnya di situ. Filosofi singkat cerita itu ya sebenarnya nama pro itu harapannya kan itu. Di tengah jalan mungkin kita punya passion yang berbeda-beda. Karena emang awalnya itu passion saya di bis. Saya mania. Bismania awal. Ya Bismania. Official. Sama. Pernah ikut kopdar Bismania di Jogja. Zaman Bismania SMA. Community. Iya. Sama. Tahun berapa? Dulu tahun 2011 masih ingat kalau ingat di Jombor tiap hari Jumat. Betul. Jam 2. Saya pasti datang. Pasti. Tapi iya. Kan banyak teman-teman kita yang sekarang ketemu. Iya benar. Iya kan? Lulusannya BMC Jogja tuh macam-macam. Macam sudah saya jadi. Dirimu mekanik. Terus ada pengurus. Saya juga mantan pengurus. Ya, mantan pengurus banyak pengurus. Ada yang jadi owner. Wah, mulai macam-macam. Dan di Bismania yang generasi itu, alhamdulillah saya ketemu lagi. Tapi official pas dulu saya nggak ikut Mas, nggak ikut terus ikut punya KTA dan lain-lain karena saya pas posisi dulu itu kurang bisa berorganisasi. Kurang bisa membaur ke organisasi. Paham. Nah itu jadi trigger saya. Bahwasanya suatu saat pasti akan ketemu teman-teman ini, tapi di waktu yang berbeda, di posisi yang berbeda. Karena dulu kan nggak bisa Mas. Jadi maaf ya tak potong ya. Jadi gini, hobi itu apa ya istilahnya? Salah satu mungkin bisa jadi hal yang positif, mungkin bisa jadi hal yang negatif ya kan. Positifnya kalau kita bisa maintain itu hobi untuk jadi hal yang baik. Contoh kita berrelasi, kita cari relasi dari hobi itu, bisa berkomunitas dengan baik, bisa belajar untuk public speaking, itu bagus. Tapi kalau cuma hobi, sekedar hobi dan istilahnya malah justru jatuhnya merugikan, nah itu yang harus diperbaiki ya kan. Ya itu lebih ke trigger saya, salah satu trigger saya ya. Nge-trigger gimana caranya tetap nanti akan suatu saat ketemu, tapi dengan posisi yang berbeda dan saling membutuhkan. Betul. Ya alhamdulillah Mas, ketemu itu ya tetap saling membutuhkan. Iya. Aku
aku sekarang ketemu dirimu juga membutuhkan. Ya kan? Ada teman-teman mungkin J. jadi owner, jadi J. pengurus akhirnya juga J. kontak dirimu J. kan. Oh, J. ternyata. Kayak Mas Uus, dulu ketua iya, BMC, Mas teman Uus. kita kan gitu. Teman kita itu salah satu guruku juga. Mas itu. Pelentong. Mas Pelentong. Dulu ada, Itu terus sesepuhnya Mas BMC Terakota juga. itu. Mas Ajis. Mas Ajis. Ya. Mas Randy. Mas Randy di GG. Ini Dulu- kayaknya bisa mau datang loh Mas Randy. Oh, iya karena toh? beliau lagi di Malang nih. Mas Randy, dulu kan sekretaris. Sekretaris. Saya masih ingat sekali Mas, nama-namanya itu. Mas Opi. Mas Opi Mas sekarang Iwan. di 71 Mas Iwan. Iya. Us. Ya, singkat cerita terus kita ketemu toh sekarang. Iya. Mungkin dulu ketemu Mas. Mungkin dulu ketemu ya kita cuma ya Yo. happy lihat bis ya kan. Lihat Oh, bis ya. itu sasisnya itu oh, itu Nah. sekarang langsung nanganin langsung. Ya, dan juga gini Mas, kadang emang kita kalau kerja dengan hobi, emang bisa totalitas sekali. Bener banget. Tapi di sisi lain sebenarnya itu menyiksa. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena begitu di level tertentu, kalau kita kerja lewat hobi, Betul. makanya kita hobi emang buat kerja ya, sambil kerja sambil hobi kayak gitu. Di titik tertentu kalau kita kerja cuma kerja, capek udah selesai. Iya. Tapi kalau kita begitu dapat kasus, capek, wis rek di lembur, rek di full, sementing kita ketemu itu satu kepuasan tersendiri. Nah itu kadang menyiksa, sebetulnya menyiksa. Karena kita nggak bisa ninggalin itu, terus tinggal tidur, pulas itu nggak bisa. Kepikiran terus ya. Mesti, kayak gini Mas Patrick, gimana kalau misal bisnya itu, terus lecet, Wah sedihnya minta ampun dong. kan beda sama kalau kita emang Moodku langsung rusak. kerja toh. Iya bener. Moodku. Ya, Terakhir kemarin sempat ada kejadian di Bali, mobilku lecet karena ya bukan 100% kesalahanku walaupun mungkin ada salah satu faktor yang dari aku karena aku kan yang megang kendali. ya. Tapi ada faktor dari orang lain dan itu bikin mood seharian rusak. Rusak Mas. Nggak makan nggak Iya. enak, mau ngobrol sama teman-teman juga tuh Ya, karena kan mungkin ya itu kita kerja dengan hati itu loh. iya loh. Tapi di satu sisi kita juga happy Loh, menjalani itu. happy kan? Mas. Hah? Tapi kan nguras hati Mas. Kalau kita kerja cuma kerja enak loh. Iya benar. Ya wis, benar. lecet ya engko tukang CT kan Aha. salah selesai itu. Tapi kalau kerja dengan hati ya ada Ya. itu tadi. Ya itulah Mas perjalanan singkat cerita kayak seperti itu. Terus ketemu Pak Yongki yang Oke, punya Elita. Elita. Saya freelance lagi, habis buka bengkel freelance lagi, ketemu Pak Yongki. Singkat cerita kita bikin apa? Pak Yongki punya tempat, kita difasilitasi di situ. Terima Bikin kasih project bersama ya, Pak Pak? Yongki sudah mensupport kita sampai saat ini. Itu juga salah satu temanku dulu waktu aku belajar jadi pengurus bis. Iya. Beliaunya tuh sebagai owner tuh welcome sama kayak aku yang orang baru Wis pokoknya itu kayak masku, kayak wah, top loh. Mas Yongki dan istrinya Mas Yongki Yeah. juga tuh dulu welcome sama aku, Yeah. aku tanya-tanya, Yeah. belajar ngobrol. Iya. Kan apa ya, aku tuh orangnya agak insecure ya. Terus anak kecil, anak muda baru berkecimpung di dunia bis ya Iya. kan. Jadi pengurus teman-temannya di Organda dulu ada sampai sekarang sih masih ada si Palapa Wijaya itu bergabung di situ kan. Aduh mau ngobrol kak agak tensi ya kan, temennya owner orang kaya-kaya Iya. tapi beliaunya tuh mau merangkul Iya. aku dengan nyaman di Iya. situ gitu. Pas kebetulan pas saya sendiri itu kan gini Mas, jadi emang mekanik biasa freelance ya alhamdulillah ada kerjaan, terus di switch ke orang usaha kan itu kalau nggak dapat pendampingan yang namanya dibikinin difasilitasi tempat, harus bikin bengkel sendiri kan, harus belajar manajemen keuangan Semuanya walah intinya. operasional personalia ngurusin Yang tadinya temen. cuma mikirin mesin sekarang Ya, jadi mikirin keuangan, ya. mikirin manajemen juga. manajemen harus gimana nih bengkel tetap jalan, gaji karyawan dan lain-lain Iya, kan bener, gitu bener, Mas. bener. Nah itu salah satu faktor sing wah super sekali, maksudnya banyak ilmu sing tak serap dari situ, Dari beliaunya. dari beliau Oh, manajemen apa-apa ya. Terima kasih sekali pokoknya udah sampai detik ini itu Thank you, Mas. alhamdulillah kita masih di tempat yang sama, Iya. lebih Mas, baik lagi iya, alhamdulillah. iya.
Ya kita juga mungkin support di Elita Transport. Kalau yang di Jogja ada pengen bisa ke Elita Transport, salah satunya. Itu kalau mau butuh bis sewa wisata bis besar medium top deh. pasti udah spek STD semua. Us, Orang itu parkirnya di bengkel. Nggak mungkin kan Satu garasi. Nggak mungkin nggak dikerjain. Oh iya benar. Ya kan, ya biarpun kita juga banyak teman-teman yang lain yang kita support. Ya mungkin. Tapi beliaunya kan ada tempat spesial di kan. Terus apa ya? Berarti dulu tuh awalnya sebelum jadi tangannya bersih sekarang kan tetap bergelumut dengan oli. Parah mas. Dengan solar. Aku sempat jenengan sepil ya kan video waktu masih muda. Ada ini di IG mas. Oh di IG-nya ada? Ya. ASN Performance? ASN Performance. Oke. Itu yang kebetulan awalnya itu pas video Subur Jaya itu. Remap terus tak kasih lihat pas posisi bersihin mesin gimana tuh. Oh iya video. Kan itu sempat viral juga. Sempat viral. Karena kalau orang normal, maksudnya orang normal gini, kalau kita kerjanya pakai hati, kan juga nge-treat pekerjaan itu kan engine itu dari hati mas. Betul. Maksudnya saya yakin sampai saat ini bahwa setiap kendaraan itu punya nyawa. Nggak tahu gimana, setuju banget, tapi itu pasti setiap kendaraan itu punya nyawa. Dan kadang mas, kalau pas awal mula kan kita pesimis mas. Untuk membuka bengkel bis itu pesimis. Dan banyak teman-teman yang gimana ya, bukan terus bahasanya kalau mungkin kasarnya itu goblok, ya bukan goblok, tapi lebih tepatnya menyangkal. Kenapa kamu buka bengkel bis? Itu emang spesialis bis, kita belum menerima, nggak ngerjain mobil kecil. Karena yang rata-rata perusahaan itu pas zaman awal-awal kita itu kan mesti setiap PO ada mekaniknya, benar. Iya kan? Mungkin hanya kita ngurusin PO yang belum ada mekaniknya. Awal mulanya. Ya, tapi berjalannya waktu ternyata itu mematahkan persepsi bahwa sebetulnya teman-teman pengusaha juga butuh untuk opsi. Kadang kadang di garasi sendiri dia udah mekaniknya udah terforsir pekerjaan harian yang daily maintenance kayak gitu kan. Mesti pekerjaan-pekerjaan yang kasus-kasus lucu-lucu kayak gitu nggak ketemu kan, nggak mungkin itu pusing mekaniknya dikerjakan dengan waktu yang agak lama, harus mencari, harus troubleshooting. Sedangkan di belakangnya itu kan masih banyak yang harus di-maintain mas. Oh iya benar-benar. Nah, daily maintenance-nya tetap berjalan, tapi kalau ada kasus yang berat yang nggak ketemu problemnya. Nah kita mungkin sekarang bisa jadi untuk solusi untuk teman-teman pengusaha-pengusaha itu. Ya itu mungkin nggak terus 1 tahun 2 tahun kita bisa kayak gitu. Panjang mas. Kita saya mekaniknya, ya orang administrasinya, konsultannya tuh. Pokoknya satu perusahaan ini multifungsi. Wis kabeh dicekal kan. Berarti jenengan tuh kan nggak cuma remapping kan actually. Enggak mas, lebih pertama kali itu emang kita maintenance harian, daily maintenance, overhaul, turun mesin gitu, off storing untuk perbaikan bis yang trouble di jalan. Kebetulan kita domisili di Jogja. Jadi itu kan tempat destinasi wisata kan, ada teman-teman luar kota, ada kesusahan, biasanya minta tolong ke kita untuk handle. Terus dulu itu sempat beberapa oleh-oleh itu kerjasama sama kita. Oh gitu. Ya kan dia maintain customernya kan salah satunya lewat itu. Oh iya, kalau ada trouble dibantu. Ya trouble mungkin dibantu untuk dikasih ini ada mekanik, mungkin ada membantu untuk memfasilitasi kalau itu. Biarpun nanti untuk urusan pembayaran langsung ke perusahaan. Oke. Ya, jadi sorry ya tak potong mas. Jadi gini ya ke teman-teman, kadang kan ada pertanyaan kenapa sih mas kok sopir bis kalau nggak diajak ke oleh-oleh
mukanya nggak enak atau gimana ya kan. Sebenarnya tuh ya kayak gini salah satu contohnya. Misal nih kita ke Jogja, biasanya mampir ke oleh-oleh A, terus kok apa ya, kita di situ sering dibantu, kita mobil trouble dibantu, mungkin kita ada kesusahan apa dibantu, mungkin ada urusan dengan pihak kepolisian pun dibantu, ada kecelakaan kadang juga dibantu pengurusannya. Kita mau nggak mampir kan nggak enak kadang-kadang. Dan itu biasanya sih kita rekomen juga selain karena itu juga karena barang yang dijual itu juga bagus gitu loh. Kita nggak jual nggak cuma sekedar jual kayak gitu. Dan jangan salah Mas, kalau tempat oleh-oleh yang itu dia bisa memfasilitasi untuk kayak gitu, biasanya tetap barangnya bagus. Oh iya, karena emang dia menjaganya, produknya dijaga, pelayanannya dijaga. Pelayanan baik ke tamu maupun baik ke kalau misal sekarang yang di pinggir jalan kan nggak mungkin dia memfasilitasi segala macam kan gitu Mas. Mungkin lah, dia paling di pinggir jalan, istilahnya dia buka toko pun mampu, apalagi untuk melayani sampai ke jauh itu tidak mengesampingkan yang di pinggir jalan, tapi untuk kapasitas yang besar kayak bis benar. Mungkin analisa saya karena saya bersinggungan juga toh, masuk akal di situ ya. Dulu kayak gitu Mas kita, terus kita kontrak servis, sempat kita ada program kontrak servis. Oh gitu ya. Jadi di satu perusahaan itu yang belum ada mekaniknya, kita handle dari A sampai Z, kecuali yang kita nggak bisa kayak AC, audio, kaki-kaki itu terkhusus per ya, ganti per. Suspensi itu kita nggak handle, itu kita. Tapi kalau kayak kampas rem, maintenance, overhaul, ponen kerusakan, kita handle. Termasuk ada apa-apa di jalan, karena kan kita punya relasi hampir seluruh Jawa. Karena dulu awal kita yang tadi kita sekolah itu di Mercedes itu kan dia kesebar Mas. Jadi masih relasinya punya teman-teman teman-teman kan nyebar di mana-mana. Jadi kalau misal ada unit kita di luar ada trouble ya kita saling kontek-kontekan, tolong dibantu. Pun sama nanti kalau misal mereka juga butuh di Jogja, kita siap untuk membantu ya. Dan itu berarti sistemnya paketan gitu? Paket, jadi satu unit dulu itu kita 650. Ya, nanti kalau overhaul ada cas sendiri, tapi itu pun nggak banyak. 650 itu per apa? Per unit, per bulan. Per unit per bulan 650 ribu? Ya, untuk jasa. Untuk jasa di luar spare part ya. Tapi itu kasarannya loh, kita mau ganti kampas rem sehari 3 kali ya. Termasuk itu? Iya, 2 hari sekali ganti kampas rem ya sudah segitu. Oh iya, judulnya sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan Mas. Sekarang gini, untuk intinya perusahaan itu cuma butuhnya jadwal. Perawatan sudah kita yang handle. Kan gitu Mas. Kita biar win-win. Kita dapat untuk pemasukan bulanan yang tetap. Perusahaan intinya yang penting kita bis jadwal, mau nggak mau harus ready. Nah itu pernah terjadi, mungkin ini nyepil dikit ya untuk urusan kontrak servis. Kan ada 2 perusahaan, yang satu Sumber Anugrah, yang satu Bergodol. Kita sebut Jogja dan Sumber Anugrah Temanggung. Temanggung. Di Bergodol itu hampir 1 tahun pas kontrak servis kita, kebetulan kita mulai 2019 awal. 1 tahun lebih itu hampir bisa dihitung jari unit yang trouble di jalan, dan hampir belum ada 5 kali itu sampai oper penumpang dengan unit yang berbagai macam tahunnya. Nggak baru semua ya posisi itu. Nah itu untuk perusahaan mungkin kalau hitung-hitungannya juga udah efektif sih Mas. Karena ada trouble di jalan juga kita handle, biarpun kita yang ngubungi teknisinya atau kantor yang. Jadi kantornya nggak mikir lagi ya kan? Ya tetap kita koordinasi aja. Tapi kan, kita usahakan kita bisa handle itu 24 jam dan 7 hari kerja. Kan gitu. Kan bis Sabtu Minggu weekend jalan. Kita nggak bisa tidur Mas kalau bis jalan. Oh iya kepikiran. Gimana caranya? Kalau aku telepon malam-malam, aduh trouble di mana Yus? Pernah aku ngerasain itu. Itu kan pengurus toh. Iya, mau 24 jam kalau tengah malam ada krunya telepon mobilnya jalan ini kenapa? Trouble kah, laka kah, apa? Nah itu
Itu jauh sebelum ada remap dan lain-lain kan gitu. Mungkin di jenis kendaraan yang berbeda sudah familiar, kan udah dari lama Pak. Remap. Tapi untuk yang di bis ini kan belum. Iya, toh juga elektrifikasi di mesin bis kan belum terlalu lama kan. Belum semua. Kalau dulu kan masih Mercy ya. Mercy yang awal. Yang dari awal. Kan 2005 ya, 2005 Mas. Untuk masuknya itu pertama kali 2003 sebenarnya. OF 8000. OF 8000 Oh iya truk. benar. Benar. Karena MBO. itu enggak, habis MBO itu dia ada truk Mercy OF 8000 yang itu truk. Kan yang Mas Patrick tahu kan? Oh enggak. Ya Mas Patrick tahu kan sasis medium. Sasis medium. OF nah, itu didatangkan dalam bentuk truk. Oh oke. Jadi ada trial 2 tahun si truk itu. Saya kenapa tahu ceritanya? Karena ada beberapa truk dan salah satunya itu di Kalimas. Oh oke. Sekarang dipakai untuk towing. Truknya itu. Oh iya. Towingnya Kalimas itu. Iya towingnya Nah, Kalimas. itu dulu gen seri mesin 904 pertama elektrik masuk di Indonesia ya. Unit itu. Ya. Berapa cc itu? Itu 4000 sekian. Iya, 4000 sekian. 4 silinder. 4 silinder. Mesinnya sama PLD. persis kayak yang di OF 8000. OF 8000 sama, medium sasis, cuma dia dikasih head truk dijadiin truk. Oh. Dan itu dulu dibuat trial untuk pasiran Mas. Material. Oh, bak kayu, berat, material dikasihkan ke driver truk. Dia untuk diuji coba di Indonesia ini, pokoknya dimuat semaksimum mungkin untuk muatannya. Dan itu jalan 2 tahun kalau nggak salah. Aman sampai drivernya bisa beli truk 1 lah. Nah, kan dikasih cuma-cuma Mas. Dikasih cuma-cuma akhirnya bisa plus solar sendiri. Plus solar kan itu untuk riset and development. Iya. Oh wow. Butuhnya mancal toh. Wow. Ya benar kalau bisa beli truk lagi. Beli truk 1 itu dapat truk 1. Saya tahu itu. Berarti ya benar-benar sukses dong. Karena dulu kan masih emang dipegang Daimler pusat. Jerman. Daimler AG ya. Jadi riset and developnya kan kalau orang Jerman tahu sendiri Mas. Semua kan diperhitungkan toh. Jerman tuh kalau ada yang ribet kenapa harus mudah kan? Iya, kan pasti diribetin toh. Iya benar. Dia pasti dihitung semua. Pemikirannya benar-benar total. Iya, untuk ngelihat datanya atau apa, durability engine gimana, dengan kontur iklim suhu di Indonesia gimana. Kan itu sangat harus dipikirkan Mas. Ya, itu ada korelasinya kalau dibedah sama unit-unit terbaru ini. Yang untuk iklim tropis ini loh. Dan pada waktu itu adakah keluhan underpower atau apa? Enggak ada. Oh, enggak ada ya. Di kelas itu malah justru teknologi yang harusnya itu diaplikasikan. Karena full air brake, full pneumatis. Yang lain kan masih hidrolis ya. Full kan gitu. Dia full air brake, lebih aman. Untuk kelas medium truck dan medium bis itu udah paling top sih. Paling top dulu. Terutama engine untuk keamanan rem. Dulu itu bisa, kalau saya awal-awal mekanik itu dia berani garansi 10 tahun tanpa overhaul atau 1 juta kilometer. Wow. Dan itu kan ada dulu rewardnya di Putra Remaja itu. Oh iya, ingat. 1 juta kilometer 1525 itu iya, tanpa overhaul. Emang benar kalau dulu. Ingat. Seri itu kan masih gitu jualannya. Karena untuk mematahkan persepsi bahwa yang mudah itu manual. Kan mau mematahin persepsi intercooler yang udah berpuluh-puluh tahun dijalanin kan Mas. Karena gini ya, kadang orang Indonesia tuh susah untuk move on mungkin ya kan. Betul sekali. Udah kebiasaan ini nih udah enak, kenapa sih bikin yang ribet kan gitu toh. Terus ada bahasa gini, nah intercooler raiso digas, pedot sulur gas. Pemean tonggone iso disileh gas kan gitu. Sesimpel itu. Ya kan, padahal ya di seri engine 900 itu 900 series itu juga udah dipikirkan. Gimana caranya unit itu kalau pedal gas rusak, dia ada emergency running yang dia dipanteng di 1500 rpm. Untuk biar gimana caranya dia bisa masuk ke bengkel atau kembali ke rumah atau menepi
untuk cari tempat yang aman. Oh, Kalau panas kayak gitu, misal overheat, kan ada step-stepnya mas. Oh iya benar-benar. Mercy kan kayak gitu mas. Dulu tuh sampai aku sempat dengar omongan ya, itu Mercy itu mesinnya nggak bisa clock istilahnya. Pasti, harusnya karena itu. Begitu dia temperatur naik, Ada di-cut. ya, jadi ada 3 step itu. Oh. Jadi di 100 itu setahu saya ya, dan yang saya pelajari itu sama lapangannya, 100 itu dia powernya diturunin, low power. 115 mulai turun banget. Oke, lebih kerasa under powernya. 120 dia nggak bisa digas tapi masih stasioner. Dan itu kan ada maksudnya mas, biar ada warning ke driver. Begitu panasnya udah 120 dan dia tetap engine harus muter. Karena apa? Kan mendinginkan. Enggak, untuk sistem remnya kan full air brake. Oh, oke. Kalau itu nanti di shutdown, otomatis nggak ada yang nyuplai angin. Nggak bisa untuk apa ya? Cari tempat yang aman. Oke. Sampai sedetail itu sebetulnya. Sampai sedetail itu. Untuk seri 900 itu gila itu mas. Maksudnya saya membayangkan yang dia dulu develop itu emang wah itu sampai hal terkecil pun ya kan? Sama masalah-masalah yang akan dihadapi pun udah dipikirkan. Wow. Itu visioner banget mas. Seri 900 makanya engine seri 900 kan sebenarnya dari 98 kalau nggak salah di Jerman. Oh, wow, iya ta? Iya 98 mas. Sampai sekarang masih dipakai di 1626 Euro 4 itu. 1626 juga 900 ya. 906 L. Ya, dan saya sekolah itu sudah belajar pas saya kebetulan kan tadi itu saya cerita dapat guru emang dia lulusan Jerman. Dia sekolah kan udah Euro 4 di sana, udah pakai AdBlue. Di sini masih Euro 3. Euro-Euroan. Euro 2. Oh, Euro 2. Euro ya? 2 di Euro 3 1526. Oh, oke. Nah, saya udah belajar AdBlue di situ. Tapi cuma jauh sebelum zaman sekarang. Ya, ini. cuma tapi kan general mas, karena kita belum ada bahan prakteknya kan. Posisi itu. Ya cuma tahu oh sistem AdBlue itu kayak gini kayak gini. Oh, sistem kerjanya gimana? Sistem kerjanya gitu. gimana? Gas after treatmentnya kan itu kayak gitu. Terus saya yakin bahwa mungkin entah itu 10 tahun atau berapa tahun ke depan akan digunakan. Ternyata pasti benar. ternyata kan benar, Ya, benar. yang kita hadapi. Nah engine itu yang truk itu tadi udah di terus apa namanya udah trial, terus keluar itu unit 1525 OF 8000 1525 4 silinder 2005 sampai 2010 terakhir. okay. Terus di tengah-tengah itu kan ada 4 silinder keluar 15, Euro 3 18 XBC. Ya. Terus ada lagi 1521 XBC. 1521 XBC. Nah, terus nanti keluar 1526. Aha. Yang bahasa sekarang Steer NMAX. Iya, Palang 2. Palang 2 benar. Keluar 2013 keluar 1626. 1626. Habis itu keluar 1526 sama 1626 Steer Palang 4. Instrumen kuning. Instrumen kuning. Ya. Iya kan? Nah, itu ada di fase itu ada 4 tahun mungkin 2017 keluar Steer Palang 4 dashboard putih. Dashboard putih layar TFT ya. TFT. Oke. Yang udah berwarna. Agak berwarna. Iya, benar-benar lebih futuristik. Ya. Sampai sekarang kan gitu, Mas. Itu sekarang yang dikeluarkan di Indonesia. Sekarang terus Euro 4 ini. Euro 4. Itu kan ya pasti teknologi kita itu kan 10 tahun ketinggal sama di luar. Oke. Itu kan udah dari zaman dulu, Mas. Berarti ini sebenarnya gini ya. Mas Adi itu kan ibaratnya ya dulu sudah dikenal sama beberapa kalangan, tapi kalangan tertentu ya kan, kalangan tertentu. Ya. Sekarang ini udah mulai viral, ya kan, dengan remap-nya, terutama Hino RR, terus Mercy ya kan. Jadi sebenarnya berarti kan sebelum Mas Adi itu mengerjakan Hino RM, awalnya spesialisasinya di Mercy. Mercy. Kan? Oh, okay. Jadi gini, ASN sendiri itu sebenarnya kan yang cerita tadi itu kan udah dari zaman dulu. Udah dari zaman dulu ya. Terus kita masih karena kita hubungan baik, biarpun kita beda bengkel sekarang ya, udah tetap sama kayak keluarga. Jadi, kita masih pakai nama ASN di situ.
cuma beda divisi. Beda Kita divisi. base sama track ya. Terus perjalanan waktu kita gimana caranya bengkel awal itu bisa settle, tiap bulan bisa gaji karyawan kan. Bener. Kita dengan cara kontrak servis tadi. Kontrak servis tadi. Kan mau bengkel ada kerjaan nggak kerjaan, teman-teman tetap gajian. Oh, ada Pikir pemasukan saya gitu. rutin. Iya. Iya. Jadi teman-teman juga nyaman kerjanya. Aku mesti gajian kok kan gitu tuh. Kerja enggak kerja gajian. Ya, tapi yang pusing saya. Oh gitu. Lah kan mesti kepalanya yang ditelepon iya, bener. 7 hari dan 24 jam On kerja call. on call. 7 kali 24. Pernah itu ngalamin jam 2, Kan gitu jam toh, 3 Mas. pagi ditelepon. Wus. Untuk gimana cara bengkel tetap jalan, teman-teman kerja. Habis itu kita dihadapkan di pandemi. Oke, 2019. Alhamdulillahnya karena 1 tahun ya mungkin 1 tahun setengah itu kita rapotnya bagus. Kita masih dipercaya sama Sumber Anugrah, sama Bergodo, terima kasih. Pak Redik, Pak Imron. Pak Redik, Pak Doni almarhum, Oh, Pak Doni sama almarhum, Pak Nawi Sumber Anugrah, Oh Pak iya, Haji. Pak Nawi. Itu terima kasih sekali. Kita corona masih dapat untuk salary-nya, Mas. Biarpun itu setengah. Untuk Sumber Anugrah malah kita full masih dikasih untuk salary untuk gitu. kontrak. Padahal beliau mobil nggak jalan. Nggak jalan, Bergodo nggak Otomatis jalan. Perawatan pun juga nggak Ya, jalan ya. tapi kita kan tetap tanggung jawab sama unit, Maintain ya. maintain. Karena kan oli tetap ada lifetime-nya. Lifetime-nya walaupun mobil satu, itu nggak kedua kalau unit nggak jalan, nggak pernah dipanasi dan lain-lain pasti akan rusak. jalan. Benar. Nah, kita untuk maintain biar menjaga nanti suatu saat akan dia dijalankan, itu tetap masih ready. Nah, kita piket di PO itu kan kemudian 2 kita bagi. Iya. Ya itu Mas. Terus udah PSBB 2021 mulai kita switch ke truk. Karena yang jalan dulu truk Oh iya. sama bis reguler. Berarti selain bis ngerjain truk juga oke ya kan? Oke, karena kita pernah switch ke truk. Ah. Kita mulai pakai Google Ads untuk Google Map-nya. Biar kalau ada apa-apa kita yang teratas untuk searching itunya. Iya, benar. Kan kita masih muda loh Mas, kan harus belajar gimana Harus caranya. berpromosi Ya, kan. Gimana mulai caranya, itu. benar. Tapi untuk pasarnya untuk truk. Untuk menyambung hidup tadi corona Mas. Karena kan kita tetap semuanya gajian karena masih dapat itu. Masih dapat hasil salary dari kontrak servis itu tadi. Oke. Kita masih bisa mempertahankan bengkel bahwa sampai detik ini bengkel corona sehoror-horornya belum pernah tutup. Karena ya itu kita masih dapat uang operasional, masih bisa piket. Karena kebetulan jarak teman-teman mekaniknya sama PO yang dihandle itu deket semua. Saya di Jogja di bengkel. Itu, Yang teman-teman kayak Mas Momo dulu di Bergodo rumahnya deket. Yang Mas Dia di Secang, dia di Sumber Anugrah. Oh iya, Masih satu wilayah. Ya kita alhamdulillah Mas. Itu terus kita ngerjain truk, habis ngerjain truk, terus bis reguler. Dulu banyak PO baru. Kan iya, wisata switch ke reguler ya. ya. Kayak Ranajaya. Awal ketemu Mas Kurnia, Mas Komeng. Oh itu iya, dari Ranajaya benar, dulu. Ranajaya. Nah, dan itu akan ada cerita panjang habis itu. Sama itu teman-teman bisa. itu, wah, iya kan? Itu kalau cerita itu part itu novelnya Harry Potter itu Walah, panjang. positif. Panjang ini. Ya singkat cerita kita bisa toh Mas. Settle bertahan. Bertahan kayak gitu. Terus di penghujung itu mulai kenal Mas Kurnia, Mas Komeng yang emang dulu kan dia di Indonesia Bus Channel dia udah nggarap IT, nggarap sosial media. Sosial medianya kuat YouTuber sih. pertama kan untuk benar, di base. Benar. Nah, saya banyak belajar sekali sama itu. Gimana cara nge-branding base. Saya dulu nggak main sosial media, Mas. Bengkel. Kan masih mulut ke mulut. Nah, mulai dikenalkan untuk sosial media itu bisa untuk nge-branding. Oke. Kita branding dengan Royal Marine dulu. Oh iya, Sempat setelah viral. Saya kan di Royal Marine beliau. Ya. Ya benar. Sempat viral di era itu.
Kita kan develop itu, kita emang senengnya develop Mas. Gimana caranya settingan tambah bagus lagi, gimana pakai part apa lagi yang harus disesuaikan. Terus ya itu hal-hal kayak gitu yang kita emang ketemunya masih anak-anak muda semua tuh. Jadi masih riset and developnya itu masih jalan R&D-nya itu. Bener R&D-nya terus ya. Nah, itu terus sempat di Royal Marine viral 1530, 1630. Oh iya dulu bener 1626-nya. Mercy bore up Bismarck, atau Mercy apa bore up, kayak gitu kan. Tapi actually itu kan nggak di bore up. Enggak di bore up. Cuma untuk apa ya? Jadi biar kita itu lebih mudah menangkap bahasa marketing. Kalau di motor kan dia di bore up. Bore up. Ya kita pakai istilah itulah. Sebenarnya ya teman-teman yang bikin istilah itu. Pada waktu itu sudah mulai main remap atau belum? Belum. Kita masih teknis sekali, mekanis sekali. Jadi gini, seri 900 itu kan dari 98 Mas. Aha. Dan itu kan dipakai di beberapa tipe horsepower. Ya. Kayak misal contoh gini. Benar. Itu satu SKS sendiri itu kalau dijelas. Contoh simpel aja gini, 1525 sama 1526. Sebetulnya seri engine-nya itu sama. 966 LA. Cuma beda di euronya. Euro itu yang mempengaruhi itu di control unitnya, data mappingnya itu, softwarenya yang diinstal di situ, ECU-nya sama turbo, sama injektor. Itu tok Mas. Overall converter dan kawan-kawan. Wah, komponen overall sama. Piston, stang piston, paling internal engine sama. Yang bedain cuma itu. Dan di generasi banyak generasi kayak truk atau Axor, Atego apa itu, saya masih pakai mesin 906. Cuma yang bedain kan di situ. Nah, kita pas dulu kan banyak cari literatur ya. Kalau misal seri engine apa yang dengan seri 906 ini dia maksimum powernya di berapa? Kan ada yang Atego itu kan 300 seri 1730 atau berapa itu yang untuk truk tapi Mas. Atego dengan engine itu kalau nggak salah medium ya? Tanggung ya. Dengan engine seri 900. Berarti si insinyurnya dia kan udah memikirkan sekali bahwa bahan mesin seri 900 itu di maksimal di 300 masih aman Mas. Kan kita durability-nya otak-atik gadok lah caranya. Ya, bener. Cari persamaannya. Ya, ya cara motor Honda Supra ya Mas. Bener. Kan ada 125. Iya. Atau GL lah. Iya. C series kayak gitu kan sama Mas. Cuma otak-atik gadok toh. Iya. Di sini aja dengan bahan yang sama, dengan bahan blok yang sama. Bisa berarti ini kalau ditumpangi di tune lagi sampai 300 kan masih aman. Tinggal kita menyesuaikan pendinginan kan gitu. Iya. Nah, itu kita cari apa yang membedakan sama-sama seri 906. Itu dia bisa jadi 300 HP. Pasti kita sadar bahwa itu ECU-nya tetap beda. Tapi kan ilmu kita belum sampai situ Mas. Dulu. Iya. Nah, apalagi di mekanisnya. Oh ternyata injektornya berbeda. Serinya ini. Berarti bermain di injektor. Toh, berarti kan kita cuma convert. Dari yang 300 itu kita convert masukin ke yang 260. Biarpun ECU-nya masih sama. Tapi kan pasti akan hole lubangnya berbeda, jumlah semprotannya berbeda karena kan dia menyesuaikan capaian horsepower yang akan dicapai itu. Itu ketemulah injektor 1729 seri injektornya. 1730. Jadi itu sebenarnya kalau yang sekarang viral ganti nozzle 30 ya. Atau ganti nozzle Osor gitu. Itu sebenarnya nozzle seri 1730 yang kita ambil di 1521. Karena 1521 itu kan generasi itu seri mesinnya 924. 1830 926. Kalau 1526 itu kan 906. Adiknya yang 4 silindernya dia di seri 904. Sama-sama seri 900, yang ini 906, yang ini 926. Dia bedanya
diameter silinder sama langkahnya. Oh, Sisinya lebih besar, tapi masih dengan seri 900. Oh, Silinder head sama. Cuma bedanya durasi krek as sama diameter piston. Oh. Nah, itu Mas. Ya intinya sing ini 300 HP kan mesti dia hole-nya lebih besar karena harus menyuplai sisi yang lebih besar. Kita convert ke yang 1526. Tapi dengan catatan bahwa itu akan aman karena dia masih satu DNA. Oke. Seri 900. Berarti kan blok dicor bareng. Mung tonggonan kan gitu toh Mas. Iya. Kekuatannya kan sama. Makanya kita berani Mas. Begitu perbedaannya ini yang bikin turbo sama injektor yang bisa kita masukin. Paling mudah kan 1521 karena itu kan adiknya. Dari 1830. Betul. Kita pakai nozzle 1521. Itu cuma selisih satu seri. Jadi kalau nozzle-nya 1526 itu 1729. Kalau yang 1830 itu 1730. Kan cuma satu seri. Yang bedain. Nah, singkat cerita kita convert ke situ dengan maksimalin pendinginan yang dingin. Jadilah itu Bismarck. Terus itu kan dulu sempat viral itu. Viral, tanjakan nggak ada yang lain. Ya toh. Gila. Di era itu. Nah, terus ketemu lagi sama Mas Budi. Don Juan. Haryanto. Oke, Mas Budi Don Juan. Itu malah belum pernah pakai nozzle itu Mas, yang kayak Bismarck. Jadi kita main di 25, yang dulu sering kita kerjain kan pakai nozzle 1525. Nozzle-nya 1525. Kan lubangnya 8 itu. Otomatis kan dia semprotannya lebih rata ya. Dibanding yang 1526 semprotan cuma 5. Nah, itu kita pakai itu. Iya. Terus kita mikir lagi, Bismarck udah dengan seri mesin itu, dan terus banyak ditiru sama teman-teman. Pada cari nozzle-nya main ganti tanpa dipikirkan ini harus gimana. Makanya dapat barokah juga kita. Kalau orang yang main ganti kadang ada panas, ada dapat boros nyotok. Tanpa dipikirkan efek sampingnya. Harus banyak adjustment lah di situ kan. Iya benar, tetap harus ada penyempurnaan. Karena kita namanya juga convert Mas. Betul. Pasti mungkin panasnya akan lebih tinggi. Gimana cara nurunin? Nyeting yang pas gimana kan gitu. Nah, ketemu Don Juan itu kita awalnya 1525 Dyna. Tapi kan ini udah jelas naiknya kan ke 1730 tadi, kayak Bismarck. Nah, kita mikir habis Bismarck itu ada apa lagi ini? Kita searching, ketemu injektor itu yang lubangnya 6, hole-nya lebih besar, dan dia itu peruntukannya untuk 420 HP. Wow. Kan berarti naik 120 HP. Peruntukan lah, bukan hasil tes dulu ya. Disclaimer-nya ini, peruntukannya. Berarti di situ kan sisanya lebih besar Mas, 12.000. Otomatis hole-nya lebih besar. Dia lubangnya 6 kan lebih rata. 360 bagi 6 kan lebih rata pasti. Iya, benar. Nah, semua sudut tercover. Nah, kita nemu itu injektor itu kita kasih nama Monster Energi dulu. Nozzle Monster Energi. Dulu pernah dibahas di YouTube-nya Mas Amri juga, pas dulu banyak yang nonton juga. Don Juan awal itu kan viral pas pakai injektor itu, dengan banyak sekali penyesuaian itu, karena hasil yang tenaga yang dihasilkan lebih besar. Otomatis panasnya lebih tinggi Mas. Dipikirkan untuk sistem pendinginan. Jangan sampai tenaga besar kita ke limit panas. Kan jadi sama aja bohong. Mau ngegas takut panas kan gitu loh. Benar. Mending mobil standar ngegas los. Iya benar. Nah, awal sekali ngerjain Don Juan itu, begitu tak pasang itu nggak sampai Jakarta, tapi dengan masalah airnya moncor-moncor, perpak silinder itu ngulet karena kita lupa nggak mikirnya temperatur. Sempat overheat di jalan, akhirnya dipaksa sampai Jakarta,
ganti perpak cylinder head, terus langsung Tapi cylinder headnya nggak aman ya, cuma perpaknya. aja. Karena nggak mampu mas, nopang panas yang tenaganya langsung over toh. Iya, bener. Nggak mampu nopang itu si pendingin engine itu. Terus langsung kita request untuk ganti termostat apa gitu. Ini unit balik, baru kita develop panasnya. Emang harus normal sekali, harus banyak yang disesuaikan, RPM kipas kita sesuaikan biar lebih kenceng, biar sedotan anginnya untuk dinginin radiator intercooler itu lebih cepat dinginnya. Terus temperatur kita turunin untuk termostatnya, tetap pakai termostat, cuma kita turunin, kita modif termostatnya di situ Biar bukanya lebih cepat. Biar nanti kalau naik dia panasnya lebih cepat turun, karena sirkulasinya lebih lancar kan. Ya. Nyolong start dulu itu loh untuk dinginin. Berjalannya waktu intinya hasilnya bagus. Kita aplikasikan ke unit Royal Mali lagi yang Avante Tirpitz. Karena dia kan bodi SHD air suspensi mas. Oh iya, 15 bulan lebih berat. Benar. Jadi yang kita kerjakan itu pasti menyesuaikan kebutuhan. Oke. Jadi cuma Tirpitz tok yang kita samain sama Donjuan. Karena emang kebutuhannya itu untuk menopang bodi sama berat suspensi yang kayak itu kan. Biar sama kayak yang Bismarck itu kan harus disesuaikan di situ. Dengan beban yang lebih berat otomatis tenaga harus ditingkatkan. Yang Bismarck ya udah tetap kayak gitu karena udah cukup. Kalau udah cukup kan udah mas. Iya benar. Kalau kita cuma pengen main-main toh, ya Tirpitz udah powernya up dari Bismarck, kan Bismarck tak naikin lagi. Kalau kita main-main, tapi kan kita ngelimit diri sendiri. Iya benar. Biar dia tetap aman. Karena yang dicarikan untuk kebutuhan mas, bukan untuk ya hura-hura. Hura-hura pengen balapan, pengen nyalip sopo enggak mas, enggak ada kepikiran itu. Donjuan pun kayak gitu mas, karena dia line-nya itu kan Jogja Parung. Oke. Nah, dia angkatan reguler jam 12. Sedangkan dia lewat jalur bawah sampai Mbawen. Oh, oke. Kan berat itu mas. Berat. Sedangkan tahu sendiri kalau paket itu kan harus sesuai on time, penumpang juga on time. Benar. Karena yang harus dijaga itu penumpang dulu on time, otomatis paket aman kan itu. Oke. Ya itu udah jadi rahasia umum ya, mungkin kita hal kayak gitu. Itu kebutuhan. Iya, benar. Begitu Donjuan selesai risetnya, oke, terus disusul crashnya, Pinik. Oh, Finik, oke. Ya, Pinik, udah itu satu crash itu pin itu, dulu. Oh, Viral loh. Viral, ya. Mercy Bur-A, Baryanto atau apa kayak gitu kan, dengan brand Bengkel Bis Jogja. Belum nama SN-nya belum tak munculkan. Belum dimunculkan. Kan tadinya udah lama ini mas tadi. Ya itu kita nggak munculkan. Karena biar apa? Biar tahu, oh ini yang ngerjain orang Jogja. Kan paling mudah itu, Bengkel Bis Jogja. Berjalannya waktu, udah pada kenal ini Bengkel Bis Jogja. Ya mania-mania HR mungkin kenal dulu Bengkel Bis Jogja, Tirpitz. Itu. Terus kita mulai ini dulu rilis Hino RM itu barengi BMC yang di Semarang. Ada unit merah itu loh, RM merah pertama yang untuk uji coba itu loh mas, MHD. Hino RM itu dia besok kalau udah running ke pengusaha-pengusaha pasti kan pakai solar busuk. Hino gagal produk, nggak ada tenaganya apa. RM ya. Itu tak patahkan sendiri. Kok ini lebih parah dari Mercy Jadi, tenaganya tuh. Iku Mercy Yahudu, RK Yahudu kan gitu. Jari, ini harus gimana? Kayaknya nggak bisa ini. Tetap mau nggak mau harus. Sampai aku kepikiran